Halo, selamat malam. Kali ini saya mau ngevlog. Saya mau bekerja ya, karena besok mau banyak kerja, jadi saya mau ngevlog aja sambil bekerja. Dan nanti mau sedikit cerita-cerita. Mungkin 1-2 jam ke depan saya ingin cerita-cerita masalah gimana sih perjalanan saya selama ini, dari kuliah sampai punya band, sampai rekaman, mungkin sampai saya berada di posisi sekarang. Pokoknya jangan bosen, malam ini spesial saya bikin vlog dengan durasi yang sangat panjang. Mungkin saya sambil bekerja ya. Dua 2135. Oke, makanya saya sambil bekerja ya. Saya pengen ngedit-ngedit juga. Sekarang tepat jam 21.30 saya bikin video vlog kali ini pada tanggal 15 Juni 2020. Nanti akan segera saya upload. Oke, jadi sambil sedikit cerita. Dulu waktu saya kuliah, memang saya lulusan SMA itu tahun 2003. Dulu saya sekolahnya itu di MAN 2 Yogyakarta, atau Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta 2, tepatnya di kota Yogyakarta ya. Dari MAN saya berusaha mencari kampus atau universitas yang negeri. Dari semua kampus saya juga coba untuk ikut tes calon mahasiswa. Mungkin ada 10 kampus saya coba semua. Di tahun 2003 kebetulan saya ada beberapa kampus yang diterima. Salah satunya di Universitas Gadjah Mada. Saya alumni UGM. Meskipun dulu saya pilihan terakhir masuk, tapi ya alhamdulillah
saya udah bisa masuk di perguruan tinggi negeri salah satu favorit di Yogyakarta. Saya masuk 2003, dan di sepanjang masuk itu waktu ospek, kalau zaman dulu itu kan ada ospek ya, jadi dulu itu benar-benar ada perpeloncoan gitu. Saya dipertemukan dengan teman-teman yang alhamdulillah teman-teman yang senasib, meskipun dari berbagai negara atau berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Timur Timur, ada yang dari Papua, semua kita dipertemukan dalam satu kampus yang akhirnya sampai sekarang juga kita masih tetap berkumpul. Awal mulanya kita ospek di tahun 2003, di ospek sama kakak-kakak angkatan. Dari situ banyak kenangan-kenangan. Kenangan dari bikin band, dari kenakalan anak-anak mahasiswa, banyak kenalan di sana. Waktu itu kebetulan banyak teman-teman yang bisa main alat musik lah. Jadi kita bikinlah satu band namanya Karoles. Di situ awal mulanya saya dengan teman saya Mas Yaki, Mas Endi, Mas Imam, Mbak Deno, dan Mas Wisnu. Ada lagi manajer kita juga Mas Ari, dan dibantu sama teman-teman kita semua, sama Mama Almer. Itu masuk ketika akhir-akhir kita masih jadi mahasiswa. Mbak Tika, dia ngisi keyboard, saya sendiri gitar, Mas Yaki gitar, Mas Imam drum, Mas Endi vokal, sama Mbak Deno. Keseruan itu terjadi setiap kita pentas. Pernah jadi band pengisi, pernah jadi band pembuka, bintang tamu, udah kita rasakan semua. Banyak juga kita dapat medali-medali karena kita dulu ikut kompetisi kayak gitu. Dan akhirnya kita bikinlah suatu album ini. Kalau zaman dulu terkenalnya album indie. Disitulah kita mulai main band serius untuk menghasilkan uang dengan cara menjual CD, kaset. Kalau zaman dulu kita masih pakai kaset. Tidak berhenti di situ, kita tetap berteman. Sampai seperti keluarga sendiri. Ya, namanya mahasiswa nggak punya uang itu udah wajar lah, udah nggak kaget. Sampai akhirnya kita lulus.
Keseluruhan Karolas itu nggak ada batasnya, pertemanan kita juga nggak ada batasnya, karena zaman dulu kita juga susah senang bersama. Sekarang udah pada sukses, ada yang jadi dosen, pengusaha, ada yang jadi karyawan yang tingkat atau jabatannya udah tinggi. Dari situ lulus, saya pertama kali saya udah mulai bekerja di suatu perusahaan milik pengusaha asing. Saya di sana sempat bekerja selama kurang lebih 8-9 tahun mencari ilmu, yang akhirnya terus saya memutuskan untuk pulang ke Jogja. Pengen punya usaha sendiri, meskipun dalam posisi yang enak alias zona nyaman, sebenarnya juga bertolak belakang dengan hati saya. Ya mau nggak mau, saya pengen mandiri, ya saya putuskan untuk keluar. Apapun itu alasannya, saya harus keluar. Saya pernah berjelajah, mungkin saya pernah di kota Garut, kota Bandung, kota Tasikmalaya, dari Serang, Cianjur, Cirebon, Tegal, Brebes, Purwokerto, pokoknya saya pernah tinggal di sana. Suka dukanya jauh dari rumah. Ya, namanya baru perjuangan, ya kita harus sabar. Ketika di perusahaan tersebut, ya alhamdulillah banyak teman-teman yang baik, ditemukan dengan bos-bos yang baik, jadi kita merasa seperti keluarga. Yang paling saya nggak bisa melupakan itu ketika saya sama almarhum Mas Effendi, saya mulai tahu kerja di ayam di perusahaan itu. Beliau sangat baik, tapi ya namanya hidup kan, siapa tahu, siapa yang sangka kalau umurnya cuma sampai seperti itu. Beliau meninggalkan anak istri masih kecil, anaknya karena kecelakaan tunggal di daerah Puncak. Keseruan sama beliau itu sungguh luar biasa, karena waktu zaman kita rekoso, saya banyak belajar dari beliau, ketenangan beliau, keikhlasan beliau, dan kesederhanaan beliau. Yang paling tidak saya lupakan itu ketika sarapan, tidur, bahkan kita satu kamar itu berbagi untuk berdua, dengan kamar ukuran ya 3x4 lah, ya lumayan, di daerah Tasikmalaya dekat kampus Unsil. Ingat beliau itu kalau sarapan itu cuman pakai nasi, garam, sama cabai merah. Itu kegemaran beliau, Mas Effendi itu almarhum, setiap pagi. Dan dia itu setiap pulang dari pekerjaannya
atau dari lapangan, karena kita dulu orang lapangan ya, PPL namanya, petugas penyuluh lapangan. Beliau itu selalu membawa ikan, ayam, beras, nggak tahu itu didapat dari mana, ya katanya dikasih sama peternak, petani gitu. Dan lebih lucunya lagi, kalau ingat waktu itu setiap bawa ikan itu, namanya bos saya itu ya, atasan saya itu ada namanya Pak Hen, selalu dikasih ikan. Setiap pulang diantar ikan ke rumahnya Pak Hen. Pen, kok bawa ikan? Dapat dari mana? Dari mancing katanya. Jadi nangkep sama peternak. Nangkep sama peternak. Pak Hen lama-lama curiga. Kok ikan di empangnya kok makin hari makin habis. Dari situlah keseruannya. Beliau Mas Effendi itu mengaku kalau dia mancingnya di empangnya Pak Hen. Jadi luar biasa ya, nggak tahu ya, yang namanya umur. Beliau Mas Effendi saya masih ingat betul, tahun 2009 saya dipertemukan itu. Pernikahannya saya juga bisa datang, alhamdulillah, meskipun jauh-jauh ke Bogor. Saya masih berterima kasih sama beliau, wajahnya saya masih ingat betul. Pekerja keras luar biasa. Selain itu, ketika kita tidur juga, yang namanya di kos-kosan, kasur mesti satu. Ketika hari ini saya tidur di atas, almarhum Mas Effendi di bawah. Hari berikutnya gantian, saya di bawah, almarhum di atas. Itu terus. Itu berlangsung hampir 1-2 tahun. Yang akhirnya kita memutuskan untuk ngontrak di pavilion. Kita ngontrak di pavilion, tetap bareng. Kita cuma sebelahan kamar. Waktu di pavilion juga kekonyolan beliau juga tetap ada. Pagi-pagi carinya cuman minta nasi hangat sama garam sama cabai kalau dia nggak punya. Tiap hari masih ingat betul itu. Katanya favoritnya memang kalau sarapan nasi, garam sama cabai. Kesadarannya beliau luar biasa. Saya juga belum sempat ziarah ke makam beliau karena memang jauh di Bogor, dan saya juga alamatnya udah lupa. Ya semoga beliau, kita doakan, diterima di sisinya, karena beliau juga orangnya baik, sholatnya rajin. Tidak sampai di situ, saya pernah tinggal di Tasik, terus saya pindah ke Cirebon sekitar 1 tahun. Saya pindah lagi ke Tegal kurang lebih 1-2 tahun. Habis itu saya pindah lagi ke Purwokerto. Nah di Purwokerto itu agak lama, saya 5-6 tahun. Purwokerto saya sangat betah karena di sana juga ada pertemuan teman-teman yang baik, alhamdulillah. Banyak banget teman-teman saya di sana. Ya masih alhamdulillah lah, di mana tempat saya bisa diterima. Banyak teman, 6 tahun di sana, saya masih di satu perusahaan milik asing. Setelah itu saya baru sekitar 5 tahun dari Purwokerto. Saya memutuskan untuk keluar karena ya itu tadi, saya cita-citanya pengen usaha sendiri ya, sebenarnya dari dulu itu pengen keluar. Akhirnya saya
dengan posisi yang masih nyaman, posisi zona nyaman lah. Saya sebetulnya berat juga untuk mau keluar itu, tapi ya yang penting kita itu ikut kata hati. Ketika kata hati kita itu iya, enggak, insya Allah itu yang terbaik buat kita, gak usah ragu. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Dalam 1 tahun saya pulang ke Jogja. Setelah pulang ke Jogja, saya bikin usaha sendiri. Jalan, buka 2 cabang, 3 cabang. Ditawarin lagi untuk masuk ke perusahaan yang sama, untuk kembali ke Purwokerto. Saya pertimbangkan lah waktu itu, karena memang butuh modal untuk nambah usaha juga, dengan fasilitas, gaji, dan lain-lain itu alhamdulillah ada tambahan, ya oke lah. Saya masuk lagi ngantor lagi dengan rutinitas yang sama, dengan teman-teman yang dulu sama. Saya cuma bertahan 1 tahun, dan 1 tahun itu waktu yang lama bagi saya, waktu yang sangat lama. Ya, dalam 1 tahun itu saya kembali untuk pamit atau resign, yang mungkin itu keputusan terakhir saya untuk ikut ke perusahaan atau perusahaan asing lah. Di situ saya mulai benar-benar memutuskan saya pengen keluar dari zona nyaman, pengen mencari jati diri, dan sampai saya itu udah benar-benar resign yang kedua dari perusahaan tersebut. Pernah saya mencoba lagi untuk supaya tidak bosan, saya ikut perusahaan milik Perancis, nggak bisa disebutkan lah perusahaannya apa, juga cuma bertahan 4 bulan 5 bulan. Padahal di situ omset, hasil saya udah bagus, gaji juga udah tinggi, tapi kata hati memang ini bukan tempatmu. Nek kamu pengen sukses, ya keluar dari zona nyamanmu, lawan. Dari situ saya memutuskan untuk keluar. Saya memutuskan untuk mencari partner, ya. Terus akhirnya ya bisa lah saya kerja di Jogja. Tepat 1 tahun gak ada angin, gak ada hujan, om saya telepon, "Le, gimana? Kamu masih betah sama orang?" "Lah gimana om? Udah, yuk kita bikin dinasti sendiri, kita bikin usaha sendiri." Lah disitulah saya mulai bersemangat, karena partner om saya sendiri. Ya akhirnya saya memutuskan untuk oke, saya ikut om, saya mau. Saya bilang seperti itu. Ya alhamdulillah, semua udah jalannya, semua udah. Jadi mulai dari situ saya sama om mulai bekerja, ya dari bawah lah. Yang namanya orang merintis itu dari bawah. Alhamdulillah, semenjak di situ saya bisa memberangkatkan umroh orang tua, adik, anak, istri. Saya berangkat umroh, alhamdulillah. Untuk umroh saya pertama sampai sudah hampir 4 tahunan ini saya juga masih di situ. Kita merintis dari awal, saya nggak mendengarkan kata orang. Karena di situ juga
saya banyak ilmu juga. Akhirnya saya mengembangkan usaha kecil-kecilan lah, dari usaha kaos, tour and travel, umroh, haji, ya pokoknya usaha apa aja lah kita. Pokoknya semua itu kalau kita jalin dengan ikhlas, ya hasil itu tidak akan mengkhianati. Pokoknya kita harus tetap semangat. Jangan pernah putus asa. Tapi hikmah yang saya ambil, yang namanya rezeki itu tidak jauh dari rumah. Oh iya, dulu saya pernah bikin atau kangen dengan musik. Saya sempat bikin lagu solo lah, artis penyanyi solo religi pernah saya coba juga. Ya yang namanya mencoba rezeki itu kan gak ada salahnya. Saya pernah bikin album, ya single lah, single religi, sampai bikin video klip. Mungkin kalau yang pernah buka atau pernah tahu Lembu Aljawani, yaitu saya pernah nyanyi religi waktu itu. Dengan judul Rindu Suara Azan. Waktu bikin lagu itu saya tidak ada 5 menit lah, saya bikin liriknya, dibantu teman saya Mbak Evi Flow, mantan vokalis Flow Band, terus Mas Dimas, drummernya dari Asmara Band, almarhum Mas Andi Seventeen, banyak support saya, terus dari banyaklah pihak-pihak yang membantu saya, gitaris saya Mas Fahmi, Mas Yaki, dan teman-teman saya Mas Taufik ikut bikin video. Ya karena dengan itu saya juga kurang sreg, karena pernah dalam satu waktu kita itu dapat job di beberapa tempat, ternyata capek juga jadi artis. Ya saya nggak kuat, akhirnya sakit, ya wis memutuskan untuk tidak meneruskan keartisan saya. Yang mudah-mudahan selalu berjalan, momen sing tenang, ojo kemerungsung,
Sugeng Brungsung. Pernah kita sampai Jakarta, dikenalkan dengan artis-artis ya, yang namanya belum hoki ya belum hoki gitu. Hokinya di situ ya di situ. Piye-piye ya kudu piye-piye. Yang penting kita selalu berbuat baik sama sesama, jangan menyakiti orang lain. Maksudnya seperti itu aja. Iya, buka aja di YouTube lagu religi saya ya, Lembu Aljawani. Silakan buka aja itu. Lagu yang benar-benar mengisahkan tentang diri saya. Lagu yang benar-benar mengisahkan tentang saya sendiri. Sampai banyak cerita dalam perjalanan hidup saya. Yang bisa saya ambil hikmahnya ya, ketika kita berbuat baik sama orang, saling menolong, kita pasti akan dituntun lah. Kita diberi jalan yang baik juga, teman-teman yang baik, rezeki yang lancar. Intinya jangan pelit. Udah punya rezeki itu udah ada yang ngatur. Ketika kita itu ngasih misalkan 5.000, insya Allah nggak usah pakai lama, akan diganti berlipat-lipat. Saya sering membuktikan itu masalahnya. Intinya itu kita sama siapa aja nggak usah pelit.
Bentar ya, ambil minum dulu. Ya, semoga teman-teman juga selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang melimpah, jangan pernah menyerah menghadapi hidup ini. Pokoknya kita percayalah, semua itu indah pada waktunya. Ya, kita selalu bersyukur kalau kita dikasih rezeki yang banyak. Jangan pelit, pokoknya jangan pelit.
sambil untuk ngedit video biar teman-teman juga nggak jenuh. Ya itu tadilah perjalanan saya sampai saat ini. Ya, lika-liku perjalanan hidup ya harus kita nikmati. Oh iya, saat ini saya sedang mengembangkan bisnis kaos. Salah satunya ini bikinan kita, Pikul namanya. Kenapa Pikul? Karena kita cuma bikin kaos dengan size yang sangat besar atau jumbo. Jadi ya kita pakai nama Pikul. Bisa terjadi Pikul itu salah satu ini lah, ibaratnya cita-cita saya yang terpendam. Udah lama saya pengen bikin usaha seperti itu. Ya baru terrealisasi ya. Itu udah berjalan sekitar 1 tahunan. Cek aja di linknya pikul.id. pikul.id menjual kaos-kaos jumbo.
dan kau juga ada baju-baju banyak banget cerita-cerita itu, tapi tetap saya bersyukur bisa dikenalkan dengan orang-orang terdekat saya yang mensupport saya. Sampai posisi saat ini, alhamdulillah saya masih bersyukur, masih dapat dikasih rezeki yang ya tidak banyak, tidak sedikit, cukup lah. Yang penting bagaimana kita untuk bersyukur aja. Oh iya, baru sekitar 1,5 tahun 2 tahun ini saya punya pendopo ngaji namanya. Di situ saya bikin untuk kajian-kajian, untuk khataman Al-Quran, untuk belajar TPA anak-anak. Pokoknya sekarang itu kalau bisa hidup itu berguna untuk sesama, mengentaskan buta Al-Quran. Insya Allah sekarang kalau nggak mengejar akhirat, mengejar apa lagi? Dunia memang nggak ada habisnya. Seperti lagu yang pernah saya bikin itu, dunia hanyalah sementara. Yang saya bikin, dunia itu hanyalah sebuah lukisan dan cerita semata. Kelihatannya indah tapi belum tentu indah. Bagaimana kita menyikapinya? Pokoknya semoga aja lah kita selalu diberi kesehatan, murah rezeki, dan semuanya. Ya kalau di pendopo ngaji sendiri itu kita ada 5 tempat. Kebetulan di sana saya bertemu dengan ustadz-ustadz yang masih muda, seumuran, tapi satu visi dan misi. Jadi kita bisa sama-sama sharing, sama-sama berbagi ilmu, berbagi cerita. Dan saat ini sedang dibangun pondok pesantren Al-Maghfirah namanya. Karena tempat ngaji kita itu namanya Majelis Duha Al-Maghfirah. Di situ saya banyak belajar agama, mendalam agama. Banyak teman-teman ketika saya baru pusing, baru apa butuh teman, ya udah kita piye carane, karena lingkungan itu mempengaruhi diri kita. Yang namanya orang itu memang kadang kita pernah berbuat salah, bertindak nggak benar, ya karena namanya manusia ya, nggak ada kata puas. Ya semoga kita selalu diberi kesehatan.
ini di situ saya sering merasa gak nyaman kalau di samping saya itu orang-orang terbaik, orang-orang mungkin yang saya cintai, yang saya jaga, itu merasa gak nyaman di samping saya. Makanya saya ingin berbuat terbaik bagi mereka. Gak ada salahnya semua usaha kita coba, kan kita nggak tahu suatu saat yang bisa mengangkat derajat kita itu usaha yang mana, kan kita nggak tahu kalau kita nggak akan mencoba. Yang jelas pasti rugi orang yang nggak pernah mencoba. Ada suatu kata yang saya pegang saat ini, lebih baik mencoba daripada tidak. Karena apa? Kalau kita tidak mencoba sesuatu hal atau satu usaha itu sudah pasti gagal. Tapi kalau kita mencoba 99% gagal, 1% berhasil. Maka dari itu ya jangan takut mencoba, intinya seperti itu. Oh iya, karena besok kita juga harus kerja, kita harus ya harus pinter-pinter pinter-pinter menjaga mood, pinter-pinter kita mengatur waktu. Saya kalau kerja ya jam segini nih, jam 22.28 belum tidur, harus masih bekerja. Besok pagi-pagi subuh sudah bangun, harus jualan ini itu menyiapkan kantor ini. Tapi saya ya nikmatin saja. Ya kalau teman-teman melihat itu mungkin enak, kok hidupnya enak, kerjanya enggak harus ngantor, harus apa ya itu. Tapi ya dibalik itu jam segini belum tidur, yang lain udah pada tidur. Pokoknya selalu menikmati aja lah, selalu menikmati perjalanan hidup ini. Pokoknya jangan bosan, ikuti, lihat video saya, video masak kayu. Nanti disitulah banyak keceriaan kita untuk anak-anak kita. Kita akan sharing, kita akan berbagi. Ya rutinitas lah anak-anak seperti apa, rutinitas saya sendiri seperti apa. Pokoknya di situ vlog-vlog untuk keluarga banget lah, keluarga, anak, mengajari anak ya untuk mewarnai, ngaji dan lain sebagainya. Vlog-vlog seharian saya, berbagi ilmu, berbagai curhatan lah ibaratnya. Ya semoga aja lah kita besok
semua susah payah kita ini ya akan indah pada waktunya. Kita selalu berdoa saja. Saya juga sambil jualan. Karena besok saya ada panen juga, ada di beberapa tempat, jadi ya ini di grup juga ramai karena kemarin kita habis silaturahmi meskipun lewat Zoom, jadi ramai sekarang. Saya chatnya ketinggal 1000-an lebih nih, mau manjat udah kagak kuat bacanya. Luar biasa. Pokoknya satu hal lagi, mumpung kita masih muda, kita masih diberi kekuatan, semangat, banyak ide, jangan pernah patah semangat. Mungkin dalam kondisi corona seperti ini memang semua berat, usaha apa aja juga berat, tapi ya kita harus fight, jangan lemah, jangan kalah dengan keadaan. Semua mengalami pasang surut, tapi ya kita jangan ikut-ikutan. Kalau bisa kita pasang terus, jangan sampai surut. Pokoknya kita harus tetap pandai-pandai bersyukur, diberi teman-teman yang baik, lingkungan yang baik.
Menteri Rani pekerjaan juga udah selesai. Sekarang sudah jam 22.35. Kita mau istirahat dulu. Oke, kita jangan lupa setiap malam sebelum tidur kita bikin tulisan untuk kuat atau semangat untuk besok pagi. Quote-nya, hari esok pasti hari yang terbaik dari yang terbaik. Amin. Terima kasih, itu vlog dari saya pada malam hari ini. Jangan bosan, terus ikuti video-video kami, Mas Akayo dan Mas Channel. Kita akan terus berbagi cerita, bagi keseruan, bagi pengalaman. Mungkin anak-anak bermain, belajar, mengaji, semuanya ada di Mas Akayo. Semoga cerita sekaligus pengalaman dari saya sedikit bisa berbagi pengalaman dari baiknya kita hidup, perjuangan kita, masa kita waktu mulai dari nol, dari lulus kuliah sampai bekerja, sampai di luar kota, dan sampai pulang ke rumah atau pulang ke Jogja. Itu dulu, karena sekarang udah jam 23.21, udah terlalu malam. Oke, kita istirahat dulu. Terima kasih yang masih menyimak video saya. Dukung channel Mas Akayo dan Mas Channel supaya saya tetap bersemangat untuk membuat vlog-vlog. Terima kasih. Selamat malam, sukses buat kita semua.